Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Sang Singgasana. Ternyata kurir itu mampu melakukan pekerjaannya dengan tanpa hambatan. Dia segera menemui pimpinan pasukan cadangan yang tersembunyi di dalam hutan itu. Tuan diminta untuk segera menyerbu sekarang juga, Tuan. Apa yang terjadi? Peperangan telah terjadi. Pasukan Kediri telah terdesak, Tuan. Gila, itu tidak mungkin. Ganter telah mendahului menyerang, Tuan. Dan Kediri yang tidak menduga belum siap untuk segera mengubah gelar pasukan. Kediri kocar-kacir, Tuan. Itulah sebabnya Gusti Tumenggung segera memerintahkan kepada saya untuk segera menghubungi Tuan. Benar-benar gila. Orang-orang Ganter benar-benar sudah gila. Baik, aku akan segera menyerbu. Kembalilah kau. Laporkan kepada Gusti Tumenggung Ranapatma. Pasukanku akan segera menyerbu. Baik, Tuan Senopati Pasarawa. Maka demikianlah, Senopati Pasarawa yang memimpin pasukan yang tersembunyi itu segera menyiagakan pasukannya untuk segera berangkat. Namun tanpa setahu Senopati Pasarawa, sebuah kelompok yang tidak pernah dibayangkannya mulai bergerak justru di dalam jantung pasukannya sendiri. Seorang kurir telah datang. Apa katanya? Kediri kocar-kacir. Karena Ganter mendahului menyerang dan melakukan pendadakan yang tidak terduga-duga sama sekali. Lalu? Pasukan ini diperintahkan untuk segera menyerbu. Apa yang kita lakukan? Sesaat sebelum pasukan ini ikut menerjunkan diri menyerbu Ganter, kita membuka diri. Kita menyatakan diri kita yang sebenarnya. Nah, teman-teman para senopati yang berpihak kepadaku dan juga berpihak kepada Ganter, bersiaplah. Demikianlah beberapa orang senopati yang berhasil dihimpun oleh Senopati Ajar Laksita untuk berpihak kepada Ganter telah bersiap pula. Beberapa saat kemudian pasukan itu segera bergerak, didahului oleh pasukan anak panah yang dilindungi oleh pasukan Pertameng. Mereka bergerak ke arah barat dan bulan memanjat semakin tinggi. Bangun oleh orang-orang Kediri. Perang terus berkecamuk. Senopati Pasarawa membawa pasukannya semakin dekat dan semakin dekat. Pasukan itu benar-benar telah siap untuk melumatkan Kediri. Dan di saat itu pula terjadilah apa yang harus terjadi. Sebuah peristiwa alam yang tidak dapat tercegah, yang tidak terperhatikan oleh siapapun. Tiba-tiba saja cahaya temaram bulan purnama yang menerangi peperangan semakin pudar dan semakin pudar. Adalah seorang senopati prajurit yang justru dipimpin oleh Senopati Pasarawa yang memperhatikannya. Lihat, terjadi gerhana. Bulan itu telan raksasa. Bulan itu telan raksasa. Lihat, tinggal segaris titik. Gerhana bulan. Nama yang menerang
medan peperangan semakin pudar dan semakin pudar adalah seorang senopati prajurit yang justru dipimpin oleh Senopati Pasarawa yang memperhatikannya. Lihat, terjadi gerhana. Bulan itu telan raksasa. Bulan itu telan raksasa. Lihat, tinggal segaris titik. Gerhana bulan. Di saat yang demikian itu, tiba-tiba pasukan yang tertahan oleh pesona bulan yang dilanda gerhana itu terkejut ketika tiba-tiba terdengar sebuah teriakan lantang yang tidak diketahui dari mana dan dari siapa sebenarnya. Kawan-kawan, sekaranglah waktunya kita bergerak. Ayo bergerak semuanya. Sekarang. Apa yang terjadi ini? Apa yang terjadi? Apa ini? Ada apa? Laknat setan pengkhianat. Perbuatan siapa ini? Apa ini? Berada di dekatnya, sulit sekali mengetahui siapa kawan dan siapa lawan. Pasukan cadangan milik Kediri itu benar-benar menjadi kacau balau. Di dalam kegelapan karena gerhana, masing-masing tidak mengetahui apa yang di dekatnya adalah kawan atau lawan. Sementara Ajar Laksita, Rodo Sekar dan beberapa senopati yang lain terus bergerak sehingga pasukan menjadi semakin kacau balau, bahkan saling menyerang di antara sesama kawan sendiri. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi ini? Perbuatan siapa ini? Siapa yang telah menjadi pengkhianat? Ayo, keluarlah kau! Temui aku! Aku robek mulutmu ke parat! Jangan perdulikan kata-kata Senopati Pasarawa yang bodoh itu! Ayo, kalian prajurit yang bercita-cita untuk berdirinya Kediri yang baru, hancurkan lawanmu! Hei, gila! Siapa kau yang berteriak-teriak itu, hei? Percuma kau mengetahui siapa aku, Pasarawa. Kau akan mati setelah itu. Tebah! Mari kau! Jangan berteriak-teriak saja. Tunjukkan wajahmu ke barat. Hancurkan lawanmu! Apa yang telah terjadi, Kanarok? Bukan main. Aku tidak mengira jika pengaruh Ganter sedemikian tajam dan berakar kemana-mana. Lihat Kebo Ijo. Pasukan yang baru saja datang yang bermaksud melibatkan diri itu justru saling membantai di antara sesama teman sendiri. Kenapa? Mudah ditebak. Di antara mereka tentu ada sekelompok prajurit yang memihak kepada Ganter. Dan di saat gelap gulita seperti ini, mereka bergerak. Bukan main akibatnya. Dalam keadaan gelap, sangat sulit mengetahui siapa lawan dan siapa kawan. Jangan kata dalam keadaan gelap. Dalam keadaan terang benderang pun akan sulit membedakan lawan yang semula adalah kawan. Lalu bagaimana menurut perhitunganmu? Nampaknya pasukan yang baru datang itu tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka justru sibuk mengurusi masalah yang timbul di antara mereka sendiri. Tumenggung Rana Padma tidak bisa mengharapkan bantuan dari mereka. Ganter menang. Kau yakin? Ya, aku yakin Ganter menang. Dan bulan purnama yang ditelan gerhana ini memihak kepada Ganter. Lihat saja nanti. Perang terus berkecamuk
Di medan laga yang sebenarnya, Rangga Lampitan beserta segenap pasukannya terus mendesak pasukan Kediri di bawah pimpinan Tumenggung Rono Patmo. Sementara di medan yang lain, pasukan yang baru saja datang justru dikejutkan oleh masalah yang timbul di antara mereka sendiri. Dan di saat itu pula, sebuah peristiwa lain yang tidak kalah besar tengah terjadi. Jauh di suatu Brahma yang Maha Agung. Inikah candi itu? Oh, benar-benar sebuah candi yang megah. Sungguh sangat megah. Ya, berbahagialah aku mendapat kesempatan untuk menyaksikan candi yang murca itu menampak lagi. Wah. Bukan main, Kakang Brahmana. Benar-benar sebuah candi yang megah. Ya, sebuah candi yang sangat besar telah menampakkan diri. Tabir perisai yang melindunginya koyak ketika bulan purnama ditelan gerhana. Iya, kita harus menyelamatkan candi ini, Sang Brahmana. Kita harus mencegah perempuan itu untuk menghancurkannya. Meski secuil kecil. Mengapa perempuan itu belum terlihat melakukan apapun, Kakang Brahmana? Aku justru menjadi cemas. Ia akan berbuat lebih cepat. Dan Nyai Pinaka, ia masih duduk di tempatnya bersemadi. Ia tertawa. Iya. Nampaknya ia akan mulai menghancurkan candi dan tidak tercegah. Aku berhasil! Aku berhasil! Candi ini akan kuhancurkan! Candi ini akan aku hancurkan! Akan aku hancurkan! Lihat! Sebuah kejadian yang tidak terduga-duga terjadi, sebagaimana kemunculan candi dari tidak ada lalu ada. Maka tiba-tiba melesat sebuah candi yang tidak diketahui dari mana asalnya. Cahaya itu bagaikan bernyawa, melesat mengitari candi, dan kemudian berputar-putar mengelilingi tubuh Pinaka Swasti Ratu yang terpaku memuja semedi. Nyai Pinaka? Di mana aku ini? Kau tetap berada di tempatmu bersemadi, Nyai. Akan tetapi lihatlah, candi yang murca itu telah muncul menampakkan diri. Lalu apa yang terjadi padaku? Sebuah teja telah turun dan hinggap di dalam tubuhmu, Nyai. Kau merasakan hal itu? Iya, aku merasakan. Kekuatan sang pujangga sangsari telah hinggap menyatu dalam tubuhmu. Kaulah yang diharapkan bisa menyelamatkan candi ini. Cepat lakukanlah. Beberapa saat Pinaka Swasti Ratu nampak kebingungan. Dia kemudian melemparkan pandangan matanya ke segala penjuru, dan alam pikirannya mulai bekerja. Pinaka kemudian melihat ke arah puncak stupa candi. Bayangan kecemasan tiba-tiba membias di wajahnya. Dia segera meloncat. Dengan gesitnya Pinaka Swasti Ratu meloncat menuju ke puncak candi, melenting melampaui dinding-dinding batu, diikuti oleh Brahmana Loh Gawe dan Wasi Bresima. Perempuan bernama Uma Durga itu terkejut melihat kedatangannya. Siapa? Namaku Pinaka Swasti Ratu. Aku adalah pimpinan perguruan Widara Kandangan yang mempunyai urusan denganmu. Pergilah. Jangan ganggu aku. Sayang sekali perempuan bermata tiga. Aku tidak akan pergi. Aku tidak bisa membiarkan dirimu menghancurkan candi ini. Pergi kau. Tidak. Ngidam kematian kau rupanya. Baik. Aku tidak akan tanggung-tanggung untuk melebur kematianmu. Perempuan pemuja Batari Durga
Penjelmaan kembali Nyai Warakenya yang pernah hidup di zaman Mataram itu segera membuka ikat kepalanya. Dada Brahmana Loh Gawe dan Wasi Presima berdesir melihat mata aneh di kening itu menyala merah, berkilat-kilat siap membakar lawannya. Mampuslah kau di tanganku, Keparat. Sebuah pertempuran aneh terjadi. Pinaka Swasti Ratu merasa heran bagaimana dia mampu melakukannya. Sekilas cahaya merah melesat ke arah dirinya. Pinaka segera merendahkan kakinya, tangannya teracung ke atas, menyambar ke arah loncatan cahaya itu. Kekuatan yang dahsyat bagai mengalir dari arah perutnya, seolah bayi yang dikandungnya memberi tambahan kekuatan luar biasa. Berdebah Keparat, iblis! Siapa kau? Hah? Aku adalah dewa pencabut nyawa kematian. Kurang ajar! Hup, 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 hup. Sekali lagi terulang apa yang terjadi. Sebuah kilatan cahaya meloncat dari tatapan mata umat Durga, mencoba menyambar kepala Pinaka Swasti Ratu. Namun dengan gesit, Pinaka merendahkan tubuhnya, dan dengan cepat, tangan kanannya menyambar lidah api cahaya itu. Mau dicoba lagi? Berdebah! Iblis! Jalan kau! Pinaka Swasti Ratu berdiri dengan kaki terhunjam dengan gagah, sementara umat Durga tertatih-tatih berdiri. Dari matanya meleleh darah yang kemudian membasahi keningnya. Pinaka Swasti Ratu mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Perempuan iblis! Kaulah yang iblis. Kau tidak akan menang melawan aku, Uma Durga. Kau tidak akan mampu menghancurkan candi ini. Pergi kau! Tidak bisa. Berdebah! Pergi kau! Jangan ganggu aku! Tidak. Aku tidak akan pergi. Kau yang justru harus mati di tanganku. Perempuan macam kau, pemuja dunia gelap, justru harus ditumpas dari permukaan bumi ini. Setan! Dengan cermat, Pinaka Swasti Ratu mengulur-ulur waktu, sehingga beberapa saat kemudian bulan yang tertutup gerhana itu muncul kembali. Mula-mula segaris tipis, namun yang segaris tipis melengkung itu membuat umat Durga sangat cemas. Setan alas! Kau telah menggagalkan rencanaku. Kau telah menggangguku. Kau menggagalkan rencanaku. Bukan aku yang menggagalkan rencanamu. Akan tetapi Batara Agung yang tidak akan membiarkan perbuatanmu melalui tangan-tangannya. Aku adalah tangannya. Nah, sebelum kau mati, katakan, di mana orang-orangku? Cepat! Perempuan jalang. Hiyo! Hiyo! Kenapa lagi? Aku tidak mempunyai kesempatan. Gara-gara kau. Kau tidak bisa mencegahnya, Uma Durga. Meski kau seorang perempuan yang sakti mandraguna, namun kau tidak akan mampu mencegah bulan yang terus bergerak. Sebentar lagi gerhana akan bubar. Bubar, kau dengar? Dan candi ini masih tetap utuh. Kau tidak punya kesempatan lagi. Baik. Aku kalah. Kali ini aku kalah. Akan tetapi, anakmu, bayi yang ada di dalam kandunganmu, kelak dia akan menjadi
Tunggu saja. Menghilang. Panglimunan. Aku tidak akan membiarkanmu, perempuan laknat. Kelak, jika bayimu lahir, kau akan kehilangan kekuatanmu itu. Karena kekuatan itu akan berpisah pada bayimu. Bayi itu, apa yang bisa dilakukan? Dia tidak bisa membantumu, tidak bisa melindungimu. Tunggulah. Suasana kemudian menjadi tenang dan hening. Semilir angin membusai rambut Pinaka Swasti Ratu yang kemudian berkibar-kibar. Brahmana Loh Gawe dan Wasi Bresima mendekatinya seolah mencoba membantu menenteramkan hatinya. Kau telah berhasil, Nyai. Kau telah berhasil menyelamatkan candi ini dari kehancuran. Akan tetapi, Bapak Brahmana mendengar bagaimana ancamannya. Yang Batara Agung tentu memberikan perlindungan kepadamu untuk berusaha. Serahkan semuanya kepadanya. Benar, Nyai. Yang Batara Agung pasti memberi perlindungan. Percayalah, dan jangan cemas. Apa katamu, Sang Wasi Bresima? Benar-benar sebuah candi yang maha megah. Candi yang luar biasa indah. Swambara Budura. Benar, Adi. Candi ini memang sebuah candi yang megah. Sebuah karya yang agung. Semoga candi ini terlindungi hingga usia yang tidak terhingga. Mampu bertahan berabad-abad terhadap sengatan matahari, guyuran hujan, serta dari jarahan tangan-tangan tidak bertanggung jawab. Di bawah guyuran sinar bulan purnama yang kembali muncul terang benderang, Brahmana Loh Gawe dan Wasi Bresima mengelilingi wilayah candi, meneliti dan mengaguminya tiada habis-habisnya. Adalah di saat itu pula perimbangan peperangan yang terjadi di Ganter mengalami pergeseran yang jelas arahnya. Aku tidak mengerti. Aku tidak mengerti apa sebenarnya yang terjadi, ha? Apa yang telah terjadi? Hei, kau, kurir yang aku suruh. Bisakah kau menjelaskan apakah yang telah terjadi, ha? Ampun, Gusti Tumenggung. Pasukan itu telah bertempur di antara sesama kawan sendiri, Gusti. Parat, pengkhianat busuk. Siapa yang melakukan, ha? Siapa yang telah berkhianat? Tidak jelas, Gusti Tumenggung. Orang-orang Ganter memang benar-benar gila. Ia meracuni orang Kediri sedemikian rupa. Bajingan tengik ke orang Ganter. Mundur! Pasukan Kediri mundur! Ayo pasukan Kediri mundur! Peperangan. Betapa mengerikan yang bernama peperangan itu. Lihatlah, Kenaro. Kesibukan orang-orang Ganter dan Kediri dalam mengumpulkan orang-orang yang terluka, juga yang mati. Nyawa bagaikan tidak ada harganya sama sekali. Lihatlah, wajah prajurit-prajurit itu kulus sekali. Perang memang kejam, Kebo Ijo. Akan tetapi perang tetap diperlukan untuk sebuah perubahan. Kertajaya tidak bisa dipaksa mengubah sikap dengan kata. Itulah sebabnya orang-orang Ganter memaksakan perang. Perubahan yang diidam-idamkannya itu memang mahal harganya. Taruhannya adalah nyawa yang tidak terhitung jumlahnya. Kenaro, kelak kau sendiri bagaimana? Jangan berpikir apa yang akan terjadi kelak.
Sekarang marilah kita tinggalkan tempat ini. Tidak ada yang bisa kita saksikan lagi di tempat ini selain rintihan kesakitan, luka-luka dan tangis. Kita kembali ke Tumapel. Perang telah berakhir dan hanya berlangsung setengah malam. Namun akibatnya sungguh sangat mengerikan bagi Kediri yang dalam hal jumlah sebenarnya jauh lebih besar dan siap menggilas Ganter. Namun kekacauan yang terjadi di pasukan cadangan benar-benar merusak segala sesuatu yang telah direncanakan sebaik-baiknya oleh Tumenggung Ranapatmo. Sungguh betapa kecewa dan marahnya Tumenggung Ranapatmo melihat akhir dari peperangan itu. Pengkhianat-pengkhianat busuk. Aku tidak mengira mereka akan mampu menghancurkan semua rencanaku. Berdebah, setan alas. Katakan, siapa saja mereka? Beberapa orang Senopati telah berkhianat, Gusti Tumenggung. Dipimpin oleh Senopati Ajar Laksita. Senopati Ajar Laksita? Benar, Gusti Tumenggung. Dan sekarang sedang diteliti siapa saja yang telah bergabung dengan orang-orang Ganter itu. Ajar Laksita? Bagaimana mungkin Ajar Laksita berkhianat padaku? Tapi itulah kenyataannya, Gusti Tumenggung. Kau pasti berbohong. Kau berbohong. Kediri tidak mungkin kalah. Kediri tidak akan kalah menghadapi Ganter. Kediri tidak kalah. Ganterlah yang hancur. Ganter yang hancur. Ampun, Baginda. Kediri kalah. Tidak bisa. Kediri tidak akan kalah. Kediri tidak boleh kalah menghadapi orang-orang liar Ganter itu. Kediri menang. Di tanganku, di tangan Kertajaya, Kediri menang. Kediri jaya. Hamba tuanku. Kediri di tangan tuan. Ganter telah digilas habis dalam peperangan itu. Katakan yang keras. Kediri menang. Ganter hancur. Kediri menang. Ganter hancur. Bagus, bagus. Nah, agar aku tidak mengotori kemenangannya, pergi kau dari depanku. Cepat! Yang Batara Agung, malapetaka telah menimpa Kediri. Jika Baginda sakit jiwanya dan gila, malapetaka sungguh akan menimpa Kediri. Senopati itu menjadi bingung melihat tingkah laku rajanya yang mirip perang edan itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahuinya, ikutilah lanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.